Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat atas perlindungan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji termulialah namamu Bapa di syurga, karena sehingga saat ini kami telah merasakan berkat, anugerah dan damai sejahtera yang Engkau sudah sediakan dan berikan untuk kami. Dan sebentar nanti Tuhan kami mau mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat mematangkan kami, mendewasakan kami, dan membentuk iman kami untuk tetap teguh dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Habakuk pasal yang kedua, ayat pertama sehingga yang kelima, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Orang yang benar akan hidup oleh kerana percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi, sabtima kita pada hari ini ialah iman jalan masuk kepada Allah. Dalam pembacaan teks Alkitab tadi, kita dapat belajar mengenali seorang pribadi yang bernama Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi dan merupakan penulis kitab Habakuk ini sendiri. Nama Habakuk berarti merangkul. Nabi Habakuk sangat suka berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga dia seringkali menyatakan pergumulan, persoalan, pertanyaan, dan isu-isu semasa yang terjadi di sekelilingnya kepada Tuhan. Nabi Habakuk melihat ada begitu banyak penindasan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah terhadap umat Tuhan yang lain. Nabi Habakuk berseru dalam doa kepada Tuhan dengan bertanya, mengapa semua itu dibiarkan terjadi dan berapa lama lagi hal itu terjadi? Di dalam keadaan sedih, tertekan dan terluka, Nabi Habakuk tetap mencari wajah Tuhan dan tetap bersekutu dengan Tuhan di dalam doa pribadinya. Jemaat yang dikasihi, iman adalah seperti kompas dalam hidup kita, sehingga kita tahu halat tuju posisi hidup kita tanpa merasa ragu-ragu dan khawatir. Karena iman kita kepada Yesus Kristus itu tidak pernah membuatkan kita tersesat, tetapi kita memiliki kepastian untuk tetap melangkah di dalam iman pengharapan. Amin. Melalui Nabi Habakuk yang mempunyai iman percaya yang teguh kepada Tuhan, di sini kita dapat belajar melalui beberapa hal tentang bagaimana melalui iman ketaatan Nabi Habakuk itu akan menjadi jalan masuk kepada Allah. Yang pertama, orang yang memiliki iman akan tetap setia menantikan jawaban doa daripada Tuhan. Nabi Habakuk telah berdoa dengan ucapan keluhan kepada Tuhan dengan keadaan yang sedang terjadi di sekelilingnya.
Dia berdoa beberapa kali dan tetap mengharapkan jawaban daripada Tuhan. Karena baginya, Tuhan adalah sumber bagi segala sesuatu. Apakah kita juga seperti Nabi Habakuk yang tidak pernah berputus asa dalam seluruh doa kita? Atau mungkin kita dengan mudah berhenti berdoa, kecewa, dan menjauhi Tuhan apabila kita merasa Tuhan tidak menjawab seluruh doa kita. Jemaat yang dikasihi, marilah kita belajar melalui kepribadian Nabi Habakuk yang tetap berdiri menantikan jawaban doa daripada Tuhan. Amin. Yang kedua, orang yang memiliki iman akan mendapat jawaban doa daripada Tuhan. Ketika Nabi Habakuk tetap setia menantikan jawaban doa daripada Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab doanya dengan berfirman, "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh-tangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganga mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya." Amin. Jemaat yang dikasihi, ternyata Allah itu tetap peduli, prihatin dan setia mendengar seluruh doa kita semua. Tuhan menyatakan bahwa akan tiba saatnya semua orang jahat akan dibinasakan, dan orang yang diselamatkan hanyalah orang yang benar dan orang yang mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir dan akan ada masa depan pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Kejahatan di dunia ini akan berakhir. Umat Tuhan harus tetap setia walaupun merasa lama dan menderita untuk menantikan pertolongannya Tuhan. Seperti Nabi Habakuk, kita juga harus bersabar dalam penderitaan, pergumulan, masalah, dan cabaran. Kita harus belajar setia kepada Tuhan dan mengharapkan campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, orang yang benar dan beriman akan hidup oleh kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang benar dan beriman adalah seorang pemenang. Hati orang benar terarah dan tertuju kepada Tuhan. Ingin menjadi anak-anaknya Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, dan menantikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan, itu akan menjadi jalan masuk kita datang kepada Tuhan. Jalan masuk kita kepada Tuhan hanyalah melalui iman kita terhadap Yesus Kristus. Amin. Kehebatan kerjaya, pengalaman dalam pelayanan, status, pangkat, kedudukan, perbuatan baik, dan kekayaan yang kita ada, itu tidak pernah menjamin untuk kita sampai kepada Tuhan dan tidak pernah menjamin untuk mendapatkan keselamatan. Semua itu bukan titik ukur untuk kita diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi hanyalah melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, itulah yang akan menjadi jalan masuk kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi, jika selama ini kita tidak sabar menunggu jawaban doa daripada Tuhan, maka marilah kita belajar untuk setia menantikan jawaban daripada Tuhan. Jika selama ini kita merasa Tuhan tidak peduli dengan pergumulan dan penderitaan yang kita alami, sadarlah bahwa Tuhan itu tetap melihat dan mendengar setiap keadaan kita. Jika selama ini kita merasa Tuhan itu jauh daripada kita, ingatlah bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan orang-orang yang mengandalkannya. Jemaat yang dikasihi, setelah sekian lama kita tidak diperbolehkan untuk datang beribadah ke gereja, karena atas faktor-faktor keselamatan diri dan nyawa kita sendiri. Tetapi ingatlah,
Selagi Tuhan sendiri yang memegang kendali hidup dan diri kita, kita pasti akan dijaga dan terhindar daripada seberang sakit penyakit, bahkan yang sedang menyerang di seluruh dunia saat ini. Iman dan tindakan kita akan membuka berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Semoga melalui iman percaya kita, itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan menurut waktu Tuhan, kita semua akan dapat kembali beribadah di gereja. Kita dapat bertemu dengan Tuhan, dan yang paling istimewa, bila masa pun pengangkatan terjadi, dan bila masa pun Tuhan datang, kita semua dapat menghadap taktanya dan dapat tinggal diam bersama dengan Dia. Karena iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Iman kita terhadap Tuhan itu akan membawa satu mujizat, satu berkat, dan satu hidup yang pasti, yang tidak pernah kita lupakan seumur hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Ajarilah kami untuk beriman seperti Nabi Habakuk, yang walaupun tinggal di dalam penderitaan, yang walaupun hidup dalam tekanan, tapi dia tidak mengizinkan masalah itu menghimpit iman dia, tapi dia melihat betapa besar dan indahnya dan mulianya Engkau dalam kehidupannya. Sehingga dia menerima jawaban doa daripada Engkau, dan doa itu dan jawaban itu sudah memberikan dia satu keyakinan yang pasti. Berkatilah iman kami semua, supaya walaupun begitu banyak cobaan yang terpaksa kami lalui, tapi kami tidak pernah goyah, kami tidak pernah takut, dan kami tidak pernah gentar, karena Yesus ada menyertai kami. Dan menurut waktu Bapa, bila masa pun gereja dibuka untuk kami semua akan dapat pakai kesempatan yang ada itu untuk membuktikan iman kami bukan setakat melalui mulut kami, bukan setakat melalui tindakan kami semata-mata, tetapi iman kami tertuju dan terbukti hanyalah untuk Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan ucapan syukur kami kembalikan dan kami naikkan hanya di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Amin. Haleluya. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.